Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLT Sederhana. Di kesempatan kali ini saya akan merakit baterai lithium ion 3 seri menggunakan BMS 3S 10 ampere. Namun sebelum saya lanjutkan untuk cara perakitan dan tahap apa saja yang perlu dilakukan sebelum merakit, sebelum itu jangan lupa untuk di like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru berkunjung silahkan di subscribe dahulu. Oke sahabat, untuk tahap pertama yang perlu dilakukan sebelum merakit baterai lithium ion 3 seri, yang perlu dilakukan adalah mengetahui kapasitas baterai minimal per paralel ini sama untuk kapasitasnya. Jadi ketika sudah di seri seperti ini ada 3 seri, maka kapasitasnya antara 3 seri ini sama. Dan untuk baterainya ini, misalnya satu paralel ini kapasitasnya 3000 mAh, maka pastikan juga untuk kapasitas dari ketiga paralel ini juga kapasitasnya 3000 mAh. Jadi yang ini 3000 mAh, yang ini 3000 mAh, dan yang ini juga 3000 mAh. Kemudian untuk tahap kedua, setelah diketahui untuk kapasitas baterainya ini sama semuanya, pastikan juga untuk tegangan ataupun voltase baterainya ini dalam keadaan seimbang. Untuk cara menyeimbangkannya bisa dengan memparalel semua baterai sebelum disusun seri seperti ini, atau juga dapat melakukan pengecasan baterai ini semuanya sampai dengan penuh. Selanjutnya untuk tahap ketiga, karena ini yang saya contohkan 3 paralel 3 seri, maka saya susun yang pertama itu saya susun paralel, ada 3 biji seperti ini disambung dengan kutub positif semuanya. Kemudian di bagian sini ini saya sambung lagi di bagian negatifnya ini semuanya, dan disambung ke kutub positif untuk seri yang kedua ini ke sini semuanya. Kemudian di bagian sini ini disambung, ini bagian yang seri kedua ini disolder untuk kutub negatifnya, disambung ke seri baterai yang ketiga seperti ini. Nah di bagian sini ini kutub negatif paling ujung ini juga dihubungkan secara paralel seperti ini. Jadi ada 3 paralel dan 3 seri. Ini satu paralel, kemudian dihubungkan ke sini menjadi 2 seri ke sini dengan paralel 3, kemudian dihubungkan lagi ke sini menjadi 3 seri dengan paralel 3. Jadi totalnya 3 seri 3 paralel. Nah setelah tersusun secara seri dan paralel seperti ini, pastikan untuk tegangannya berada di atas 10 volt. Ini coba saya ukur untuk tegangan baterainya. Oke, ini bisa terlihat untuk tegangannya 10,7 volt. Artinya ini untuk sambungan dari baterainya sudah terhubung dengan baik. Untuk tahap selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah BMS yang akan digunakan. Biasanya untuk tempat dari kode-kodenya ini sedikit berbeda pada setiap BMS. Untuk yang saya gunakan ini, untuk BMS-nya yang perlu dipasang ke kutub paling negatif adalah B0. Untuk tulisan B0 ini biasanya di beberapa BMS ditulis B-. Kemudian untuk yang selanjutnya yang perlu dipasang adalah B1, ada di bagian sini. Setelah terpasang kabel dari baterai ke B1 ini, maka selanjutnya adalah ke B2. Kemudian setelah terpasang di B2 ini, pasang juga yang terakhir di B3 ataupun di B+. Untuk B+ ini sebenarnya terhubung ke P-, dan ini bisa disolder di bagian sini atau di bagian sini. Kemudian untuk P- ini adalah output dari BMS ini terpisah dari B0 ataupun B-. Jadi yang memisahkan adalah P- ini. Oke, selanjutnya untuk BMS-nya ini saya pasang ke baterainya. Dan sebelum saya pasang untuk BMS-nya ini, di baliknya ini sudah saya kasih thermal tape untuk menempelkan dan memberi jarak antara BMS ke baterainya. Selanjutnya untuk BMS-nya ini saya lengketkan ke baterainya supaya tidak gerak-gerak. Dan untuk tempatnya ini pas banget untuk jaraknya. Selanjutnya untuk kutub paling negatif ini saya hubungkan ke B0.
Ini karena untuk plat nikelnya panjang, jadi langsung saya lipat ke sini. Oke, ini sudah terhubung untuk plat nikel dari B- ke B0. Selanjutnya, saya pasang untuk kabel dari B1 ini ke seri baterai ke-1. Dan ini untuk kabel dari BMS B1 menuju ke baterai seri pertama. Ini sudah terhubung. Selanjutnya pasang lagi kabel dari B2 menuju baterai ke seri yang kedua. Oke, ini dari BMS B2 menuju ke baterai seri kedua juga sudah terhubung. Yang terakhir ini saya pasang untuk kabel dari baterai yang paling positif di seri ketiga, dipasang ke BMS B ketiga. Dan ini sudah terhubung semua untuk kabel yang menuju ke baterai dari BMS. Selanjutnya yang terakhir saya pasang kabel P- dan P+ sebagai output dari BMS-nya ini. Oke, untuk kabel outputnya dari P- dan P+ ini sudah terhubung, dan di ujungnya ini sudah saya kasih jepitan aki. Ini tinggal saya tes untuk ujung dari kabelnya ini. Dan ini coba saya ukur untuk tegangannya. Tadi sudah sempat saya cas sebentar. Ini untuk kutub positif saya hubungkan ke kabel merah putih ini. Untuk yang negatif saya hubungkan ke kabel hitam. Nah, kelihatan ya untuk tegangannya 11,2 volt. Ini tinggal dicas sampai penuh. Biasanya penuhnya baterai lithium ion 3S ada di 12,6 volt. Selanjutnya saya tes untuk menyalakan lampu DC 12 volt merek Mitsuyama 5 watt ini. Untuk kabel merah saya hubungkan ke kabel merah, dan yang hitam juga saya hubungkan ke hitam. Nah, ini untuk lampunya nyala terang, dan tentunya untuk baterai ini sudah dapat digunakan untuk baterai sistem PLTS. Video ini disponsori oleh toko Bispart yang menjual part-part elektronik sesuai dengan kebutuhan. Untuk BMS seperti yang saya gunakan ini harganya Rp6.860. Ada dua varian dengan kekuatan arus yang sama. Ini yang satunya. Yang satu ini harganya Rp4.700, sama-sama 10 ampere. Untuk yang warna hijau ini modelnya memanjang. Sementara untuk yang warna biru ini bentuknya kotak. Selain BMS tersebut, di toko Bispart ini juga menjual beberapa komponen elektronik dan part-part elektronik yang bisa dibeli dengan harga yang terjangkau. Oke sahabat, saya rasa untuk video kali ini cukup sekian dulu ya. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Jika masih ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar. Atau mungkin ingin membeli untuk BMS-nya ini, linknya sudah saya siapkan di pin komentar dan juga di deskripsi video. Oke sahabat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.